Balik lagi di Morning Zone bersama saya Fadli Sungkara dan kita masih ngomongin soal timnas Indonesia menghadapi Laos di partai kedua nanti malam di fase grup, tepatnya grup B dalam AFF Championship 2024 di Stadion Manahan. Dan pertandingan ini nanti malam akan dilangsungkan jam 10 ya. Kalau di Papua, kalau di Solo, kalau di Myanmar jam berapa? Iya, kalau di Solo, di Jakarta jam 8 malam. Oke, masih bersama Bung Maruf El Rumi. Bung Maruf, pelatih Laos mewaspadai lemparan ke dalam dari Arhan karena tentu mereka belajar dari Myanmar yang kebobolan juga awalnya dari lemparan ke dalam. Kayaknya orang negara lain pada takut sekarang sama lemparan ke dalamnya Arhan. Iya, tapi semoga Arhan tidak masuk pasanya Pak saat lemparan ke dalam aja. Secara keseluruhan pertandingan. Jadi saya mikirnya begini sih. Jadi memang kalau kita bicara Arhan ini kan sudah diakui secara reputasi terkait dengan lemparan ke dalam. Dan sekarang seperti menjadi tren beberapa, sebenarnya bukan sekarang aja. Dulu kan waktu kita siaran Liga Inggris juga sudah ada Roy Delap yang dia punya lemparan ke dalam yang luar biasa dan itu sering menjadi pemberitaan. Kita belum ada callingan lagi Liga Inggris ya? Kayaknya liganya beda ya. Iya, dipanjangin dong. Panjang gitu. Jadi yang kemudian menjadi tren itu memang ya artinya bahwa Arhan punya kontribusi dalam setiap pertandingan dan dia menjadi salah satu pemain yang justru diwaspadai. Tapi ini juga menjadi sebuah kesempatan baik, artinya bahwa ketika kemudian orang fokus pada lemparan ke dalam, ya mungkin secara permainan harusnya kita juga lebih bisa meningkatkan kualitas permainan. Jangan sampai ini seperti seolah sindiran bahwa yang berbahaya dari timnas Indonesia itu hanya lemparan ke dalam. Kan kita bisa menerjemahkan dua hal. Sarkas juga bahwa jangan ternyata yang ditakuti bukan permainan tim secara keseluruhan, bukan apa yang diperagakan sepanjang secara taktik atau kemudian secara permainan open play-nya, tapi justru hanya lemparan ke dalamnya Arhan. Jadi tendangan bebasnya tidak diwaspadai atau kemudian gameplay-nya tidak diwaspadai, hanya lemparan ke dalam. Tapi ini kan juga bisa juga wartawan nanya bagaimana dengan lemparan ke dalam Arhan. Nah, itu kan pasti juga mungkin ada pertanyaan itu. Tapi yang paling penting menurut saya adalah bahwa tim ini adalah tim yang masih butuh berkembang. Tim ini targetnya, kalau kita lihat beberapa statement yang disampaikan oleh Sintayong, beberapa statement dari federasi, tim ini bukan kemudian targetnya melulu atau hanya pada di Piala AFF, tapi juga bagaimana lebih pada di SEA Games nanti 2025. Jadi memberikan kesempatan pada para pemain ini untuk merasakan atmosfer di level Asia Tenggara ketika memang mereka belum mendapatkan target untuk mendapatkan juara. Tapi kalau saya ingin mengatakan bahwa dalam setiap turnamen sebaiknya target yang dipasang adalah target tertinggi. Artinya mendapatkan gelar juara. Kita sudah mendapatkan gelar juara di Piala AFF U16. Kita sudah mendapatkan gelar juara di Piala AFF U19. Kita sudah mendapatkan gelar juara di Piala U22 kalau tidak salah, dan kemudian kita sudah bisa mengembalikan kembali medali emas SEA Games. Artinya tinggal Piala AFF yang kita masih bikin penasaran. Jadi kalau kemudian termasuk di AFF wanita pun kita sudah mendapatkan gelar juara. Jadi futsal juga sudah mendapatkan gelar juara. Jadi kalau kemudian kita bicara soal target juara, menurut saya harusnya targetnya tetap adalah target tertinggi. Karena dengan target tertinggi itulah kemudian semuanya mengerahkan kemampuan terbaiknya untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Kalau kemudian targetnya 2025 bisa jadi kan nggak apa-apa, ini kan masih 2025. Tapi jangan lupa Bung Fadli bahwa sepak bola itu bukan seperti orang sekolah yang kemudian tahun ini kita naik tahun ini kita di kelas 1, besok naik ke kelas 2, kemudian besok lagi kita naik kelas 3 dan besok lagi setelah kita kelas 6 kita lulus. Sepak bola itu selalu dimulai dari nol, seperti kalau kita ngisi BBM. Jadi selalu dari nol. Jadi artinya bahwa ketika dari nol itu tidak ada yang menggaransi hari ini kita punya 25.000, kita isi 25.000. Tapi besok kalau kita punya 50.000 kita ngisi 50.000. Tapi besok kita nggak punya 50.000, kita punya 10.000. Ya kita cuma ngisi 10.000. Artinya apa? Bahwa kesempatan sepak bola itu adalah hanya ketika turnamen itu digelar. Artinya ketika wasit masih memimpin, masih belum meniup pertandingan selesai. Jadi jangan sampai kemudian kalau kemudian ini menjadi sebuah premis, menjadi alasan ya ini kan untuk 2025, kan tidak menjamin pemain ini akan juga dipakai di 2025. Siklusnya akan menjadi berbeda. Jadi targetnya adalah target sepak bola adalah setiap turnamen. Karena itu pelatih sering mengatakan bahwa target kita apa? Dari pertandingan ke pertandingan, bukan dari turnamen ke turnamen, tapi dari pertandingan ke pertandingan. Artinya bahwa ya harusnya turnamen ini targetnya adalah target yang terbaik. Oke, jadi memang supaya lengkap ya prestasi yang dimiliki. Luar biasa loh, nanti menjadi sebuah reputasi. Pialanya kan berjajar U19, U16, U19.
terus futsal dideretkan, wanita juga. Wanita yang kita anggap selama ini tidak kompetitif juga ternyata juga bisa memberikan gelar juara. Bahkan tidak punya liga. Tidak punya liga juga, liganya pun hanya kadang juga sekedar turnamen formalitas juga kan, yaitu Piala Kartini atau apa itu. Tapi kan ternyata bisa mendapatkan gelar juara. Ya meskipun levelnya berbeda. Tapi kan kalau kita bicara level kan kita sudah mengatakan level kita kan levelnya sudah dalam level yang berbeda. Artinya harapannya juga harusnya bukan sekedar menjadi penggembira turnamen, ya harusnya kita bisa mendapatkan gelar juara. Oke, ini kalau ya nanti menang atau mungkin Bung Ma'ruf perlu nazar, mungkin kalau Indonesia juara Piala AFF apa gitu yang akan dilakukan, jalan kaki misalnya dari Ciledug ke Mekah gitu. Itu kayak ada yang nazar apa goyang itu apa? Nazar goyang apa tuh? Iya, goyang apa? Sadbor kan? Iya. Kayak karena ini kan kita sudah lama merindukan setelah sekian kali menjadi runner up. Ini adalah kemenangan atau juara tentu sangat kita rindukan, sangat kita harapkan. Kayaknya memang perlu ada perayaan yang spesial nih. Apa ya kira-kira yang kalau Ma'ruf nih, saya challenge nih. Oh, nggak boleh challenge. Kita nggak boleh challenge karena tadi saya ingat bagaimana tadi kampanye untuk tidak boleh judi ya. Oh iya. Judi itu biasanya dimulai dari hal-hal kecil, taruhan-taruhan kecil itu bagian dari bentuk judi. Jadi nggak boleh kita mengadu nasib ya. Luar biasa, Masya Allah. Tapi ini di grup B ini persaingan 3 pelatih asal Korea Selatan ya. Bu Ma'ruf seperti apa melihatnya? Ini kan tentu bukan hanya adu taktikal, tapi akan ada adu gengsi juga nih antara 3 pelatih Korsel yang menangani Indonesia, Laos dan juga Vietnam. Ya, Vietnam kan sekarang masih dalam proses transisi setelah sebelumnya kan kita tahu bagaimana reputasi Vietnam yang luar biasa ketika mereka berhasil mematahkan dominasi dari Thailand di Piala AFF kemudian juga di SEA Games. Betul. Park Hang-seo ya waktu itu, dan ketika kemudian ada pergantian pelatih justru performa mereka menurun. Betul. Thailand juga sekarang dalam kondisi mereka masih naik turun secara grafik dan internal federasi mereka juga banyak mendapatkan kritik. Kalau kita bicara soal persaingan, saya pikir harusnya ya secara teori ya, kita bicara teori, Sintayong harusnya sudah leading dari sisi kemungkinan untuk bisa mendominasi dari sisi pertemuan atau kemudian pertandingan ketika menghadapi pelatih dari Korea. Pertama adalah secara materi, taruhlah Laos misalnya. Laos kan ya kita tahu kualitas liganya, kualitas pemainnya masih di bawah Indonesia. Vietnam mungkin akan menjadi tantangan, tapi yang membedakan Sintayong kan sudah lama kenal dengan karakter sepak bola Indonesia. Dan dia juga melihat bagaimana kualitas dari sepak bola Indonesia. Bahkan kemudian dia memutuskan untuk kemudian mendatangkan pemain-pemain diaspora. Artinya dia bisa mengukur dan tahu betul bagaimana kemampuan dari timnas Indonesia. Tapi dia sudah merasakan juga bagaimana atmosfer persaingan ketika menghadapi tim seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, Laos, Brunei Darussalam. Itu kan lawan-lawan sudah sering dihadapi. Jadi karakternya sudah tahu, sehingga kalau kita bicara dari sisi peluangnya, menurut saya harusnya Sintayong lebih mapan dari sisi dari sisi pengalaman, lebih matang dari sisi pengetahuan dari kualitas tim-tim lawan yang dihadapi, dan dia sudah lebih paham bagaimana karakter dari sepak bola Asia Tenggara. Dengan 3 kelebihan ini, menurut saya Sintayong harusnya bisa lebih unggul dibandingkan dengan tiga kompatriotnya. Oke. Ada Pak Rahmat Budiadi, kita sapa dulu yang sudah bergabung di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fadli dan juga Mas Anang Ma'ruf El Rumi katanya. Waduh. Ngeri. Mantan pemain timnas ya, Persebaya ya. Oh iya. Yang sekarang jadi penyanyi ya dan anggota DPR ya. Dan dia jadi juri ya. Iya. Tentang timnas di AFF, menurut antum Mas Ma'ruf katanya formasi pemain ideal starting 11 siapa aja? By the way, prediksi Indonesia 4-0 lawan Laos, menyala Garuda. Oke. Ya, ini starting line up yang kita ini kemarin ya. Kalau kita bicara soal ideal ya pasti tergantung lawan yang dihadapi. Tapi ya kalau mau aman dengan menurunkan pemain-pemain yang sudah sering menjadi langganan dari timnas, minimal yang sudah dikenal kerangkanya baik. Itu ya. Iya, kerangkanya yang sudah dikenal baik oleh pelatih Sintayong. Misalnya kan Asnawi ini yang dipasang dari starting line up, Pratama Arhan. Ferrari kan sebenarnya sudah cukup dikenal ya, karena beberapa kali sudah dipanggil oleh pelatih Sintayong. Kakang juga pernah, kemudian Rafael, Hoki Caraka apalagi sudah cukup dikenal. Dan Purwacara Caraka juga sama ya. Purwacaraka juga sudah bisa dikenal kan. Merorkestrasi kan. Jadi harapannya dia bisa mengorkestrasi penampilan dari timnas Indonesia. Ronaldo Kuateh juga sudah beberapa kali mendapatkan kepercayaan, meskipun ya ini pemain yang sempat baru balik lagi ke timnas ya. Dan memang sudah beberapa mengalami cedera, jadi saya pikir dia juga butuh adaptasi. Tapi ini bisa menjadi salah satu gambaran, mungkin ini bisa menjadi opsi nanti ketika
pertandingan menghadapi Laos. Tapi ini terlalu mewah kalau menggunakan komposisi seperti ini untuk nanti menghadapi Laos ya. Mungkin Rafael mungkin masih bisa diturunkan, tapi Pratama mungkin akan menepi, dicadangkan karena dia kemarin menjadi starter ya. Dan kemudian sebenarnya ada Marcelino juga di tengah, tapi Marcelino kemungkinan akan dicadangkan untuk memberikan energi ya. Jadi kalau bicara ideal ya mungkin tengahnya harus ada Marcelino, ada Rafael Strike, ada Asnawi Mangkualam, ada Pratama, dan di belakang tetap Cahya. Hoki juga saya pikir tetap diberi kepercayaan, tapi mungkin Hoki bisa juga bermain sebagai penyerang tengah. Rafael yang sedikit digeser ke kanan. Jadi saya pikir ini bisa sedikit menjadi gambaran yang lumayan ideal. Meskipun tidak ada Marcelino, karena Marcelino kemungkinan besar akan disimpan. Kalau misalnya dibalik ya, tim yang mewah duluan supaya memastikan dulu deh kemenangan minimal 2-0, baru rotasi deh tuh. Biasanya kan gitu, beberapa pelatih juga biasanya begitu opsinya. Baru setelah angkanya misalnya skornya udah 2-0, baru tuh pergantian secara besar-besaran dilakukan. Ya, namanya dibalik ya sah-sah aja, namanya dibalik kan boleh saja. Artinya bahwa ya itu menjadi keputusan mutlak, menjadi keputusan pelatih. Tapi tetap resiko harus dihitung ya. Resiko artinya kan bisa aja nanti ketika dalam kondisi itu, kondisi idealnya, kondisi normalnya. Tapi jangan sampai kemudian justru ketika pemain utama itu diturunkan dalam pertandingan yang harusnya bisa dimenangkan tanpa pemain utama, dan ada resiko cedera ya, kenapa harus dipaksakan untuk kemudian tampil. Kan kita lihat ketika kemarin misalnya Marcelino kan dalam posisi off ball saja, tiba-tiba bola kan ditendang ke arah kepala. Ya. Hasil kemarin Laos kan kita tidak tahu apa yang terjadi ketika Myanmar ketika pertandingan, dalam sebuah pertandingan. Jadi resiko cedera, resiko kelelahan itu saya pikir juga harus dihitung untuk ke dalam setiap pertandingan ke pertandingan, karena jadwalnya ini terlalu padat. Sudahlah menggunakan home and away, kemudian waktunya berdekatan. SEA Games sebenarnya kan juga sama, jadwalnya kan juga terbilang padat karena 2 hari atau 3 hari sekali main. Tapi kan mereka tidak turnamen, mereka kan home turnamen. Ini itu kan home and away. Perjalanan itu kan juga tidak dekat jaraknya. Artinya bahwa pasti pelatih harus menghitung terkait dengan recovery-nya. Lebih baik disimpan pemain utama nanti untuk pertandingan yang dibutuhkan. Jadi kalau nanti menghadapi Filipina, menghadapi Vietnam, itu adalah menjadi ujian yang sebenarnya. Dan ini kan baru fase grup. Baru belum nanti kemudian di semifinal itu kan juga home and away juga. Itu juga butuh energi juga. Jadi harus benar-benar disimpan sehingga pemain dari setiap pertandingan ke pertandingan mereka dalam kondisi bugar. Vietnam sedikit diuntungkan karena mereka jadwalnya agak lebih renggang dibanding timnas ya. Ketika Indonesia lawan Vietnam nanti, Indonesia sudah main 2 pertandingan sebelumnya, sementara Vietnam baru 1. Itu apakah ini akan menjadi keuntungan juga bagi Vietnam? Ditambah lagi kan Vietnam main di kandang ya, itu kan juga menjadi sebuah keuntungan tersendiri. Jadi memang dari awal setelah pasca atau kemudian pasca drawing itu yang diprediksi pasti antara 3 tim. Pertama adalah Indonesia yang masuk dalam unggulan, yang kedua Vietnam, dan kemudian Filipina. Laos kemudian Myanmar tidak dalam masuk kategori itu. Meskipun beberapa kali Myanmar juga mereka sempat lolos untuk ke semifinal. Tapi Filipina sekarang dengan apa yang dilakukan, memanggil pemain-pemain mereka yang berada di luar atau yang mau dipanggil untuk perkuat timnas Filipina, mereka kan juga sudah kembali. Vietnam juga sama, mereka dalam posisi untuk kemudian bagaimana mereka bisa mengembalikan reputasi sebagai salah satu kekuatan terbaik di Asia Tenggara. Jadi saya pikir Vietnam diuntungkan dari sisi recovery, karena itu penting sekali untuk Sintayong membuat rotasi yang memang benar-benar aman, nyaman, tapi sudah memastikan bahwa timnya bisa mendapatkan kemenangan. Ini ada satu pertanyaan dari Pak Patarijo. Sadil Ramdhani kenapa nggak dipanggil? Sadil Ramdhani tidak dipanggil, Mas Bewok ya? Mungkin ada alasan yang disampaikan, mungkin ada alasan yang dimiliki oleh Sintayong. Dan mungkin udah dipanggil nggak nengok kali ya? Bisa jadi, itu kan nanti jadi melebar ke mana-mana. Misalnya ada beberapa nama yang juga sempat dipanggil Sintayong, tapi ternyata begitu mendapatkan kepercayaan ternyata habis itu tidak dipanggil lagi. Kan ada juga beberapa nama itu. Jadi mungkin lebih pada faktor strategi yang diharapkan, dan mungkin Sadil tidak sepenuhnya cocok dengan apa yang diharapkan oleh Sintayong, karena sekali lagi yang bertanggung jawab dalam setiap pertandingan sebagian besar adalah pelatih dari sisi taktik, dan pelatih punya otoritas pemain siapa saja yang dipanggil. Betul. Meskipun Laos di atas kertas di bawah Indonesia dalam segala aspek ya. Indonesia unggul segala-galanya. Tapi kan bukan tidak kita juga tidak boleh meremehkan Laos ya. Apa yang perlu diwaspadai dari Laos? Dari materi pemain atau dari taktika atau apa?
Di luar hasil pertandingan ketika menghadapi Myanmar, di luar ketika menghadapi Vietnam, Laos pernah mereka uji coba menghadapi Malaysia dan kemudian uji coba ketika menghadapi Thailand. Menghadapi Malaysia mereka kalah, menghadapi Thailand mereka bisa menahan imbang. Jadi saya pikir itu bisa menjadi salah satu referensi bahwa ada potensi kejutan yang dimiliki oleh Laos dengan pelatih baru mereka Hayok Jun. Nah ini adalah prediksi formasi dan juga susunan pemain dari Laos 5-4-1. 5-4-1 itu formasi yang bisa dipakai untuk kemudian mengantisipasi bagaimana 3 penyerang yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Pemain yang perlu diwaspadai terutama dari sisi counter mereka adalah penyerang mereka Boon Kong yang cukup produktif dan sering menjadi langganan untuk timnas Laos, di mana dia juga cukup menjadi salah satu pemain yang cukup subur bersama dengan timnas Laos. Kemudian ada Canata Visay ya, yang juga dia sudah pernah bersama dengan timnas U16 atau kemudian juga bersama dengan timnas U19. Ini adalah nama-nama yang menurut saya perlu mendapatkan perhatian untuk pertandingan. Karena susah ya bacanya ya. Apalagi untuk nama-nama mereka harus dapat perhatian karena susah bacanya. Terutama untuk komentator ya. Supaya tidak slip ya. Supaya tidak slip tang ya. Nah, jadi ini memang menjadi salah satu kesempatan yang baik untuk para pemain muda terutama Indonesia untuk bisa menunjukkan kemampuan mereka. Oke. Ini kira-kira mereka akan parkir bis dengan formasi seperti ini atau mungkin karena Indonesia bermain di kandang dan berambisi untuk mengamankan poin sehingga Indonesia akan tampil agresif sehingga mereka akan bertahan atau seperti apa? Ya starter awalnya mungkin akan bertahan ya untuk menunggu terlebih dahulu apa yang itu akinya masih bagus berarti starternya awalnya masih bagus juga. Kalau misalnya Soa kan susah untuk starter awal ya. Jadi memang agak repot memang kalau kita membahas. Saya jadi mau jadi lucu apa ini kalau baiklah. Karena receh, nyaunya susah itu. Aduh. Oke, siap lah. Jadi kita sampai mana tadi? Oke, kita sampai ke pertahanan ya, pertahanan. Oke, jadi kita pertahanan. Laos selalu dalam setiap turnamen mereka tidak kemudian bicara soal target mereka bisa menang atau tidak. Pasti mereka bicara soal mereka bisa menahan imbang atau bahkan tidak kebobolan banyak gol. Jadi saya pikir ini mungkin taktik yang bisa dilakukan oleh Laos, meskipun kalau di menghadapi Vietnam mereka kan juga punya beberapa kesempatan, punya beberapa peluang yang itu cukup merepotkan Vietnam dan mereka pasti akan memperkuat dari si pertahanan mereka. Oke. Tentu kita harapkan Indonesia bisa meraih hasil maksimal pada laga kandang nanti malam di Stadion Manahan Solo. Faktor stadion gimana nih? Faktor stadion, faktor supporter, kondisi cuaca, faktor lapangan. Agak khawatir mungkin hujan ya. Beberapa kan Jawa Tengah kemarin Semarang itu kan sempat tertunda ya karena pertandingannya hujannya kan hujan deras ya. Jadi kita harap kondisi cuaca juga cukup menguntungkan untuk timnas Indonesia dan harusnya tidak ada kendala terkait dengan lapangan dan karena kemarin dari statement yang disampaikan oleh pengelola Stadion Manahan mengatakan tidak banyak renovasi yang perlu dilakukan oleh pihak pengelola terkait dengan Piala AFF ini, apalagi kan levelnya masih AFF. Jadi saya pikir harusnya tidak ada masalah dengan lapangan. Supporter pasti kabar terakhir kan tiket sudah sold out ya. Dan itu juga menjadi sebuah atmosfer yang positif untuk para pemain. Bayangkan ini level U22 atau bahkan di bawah 23 tahun, tapi kemudian supporter juga memberikan dukungan dengan membeli tiket yang sudah ada 20.000 tiket ya yang sudah sold out. Oke, Bu Maruf, seperti apa kansnya Indonesia meskipun ya mungkin masih terlalu dini, tapi dari secara umum kansnya Indonesia untuk bisa menjadi juara karena ini menjadi harapan kita bersama. Seperti apa kansnya untuk menjadi juara di Piala AFF untuk pertama kalinya? Kansnya tetap ada ya dengan apa yang dimiliki, dengan materi pemain yang didapatkan. Karena sekarang trennya adalah kelompok umur kita sudah mulai membaik dan kemudian mereka juga rutin untuk mengikuti pertandingan demi pertandingan dan ini seperti ada kesinambungan. Materi pemain yang ada adalah pemain yang juga U16, kemudian U17, U19 juga. Ini menjadi bagian dari rangkaian pembinaan yang dilakukan oleh federasi dan kemudian itu berkesinambungan dengan apa yang terjadi sekarang di U22. Jadi saya pikir peluang untuk bisa menjadi juara ada, tapi sekali lagi bahwa yang paling penting adalah melihat penampilan timnas dari satu pertandingan ke pertandingan yang lainnya. Jadi fokus dulu menghadapi lawan, baru kemudian nanti kita harapkan hasil yang terbaik untuk timnas Indonesia. Oke. Ini ada dari 085882 sekian dari Opa Kumis. Tebak skor timnas Garuda 5-0 lawan Laos. Bu Maruf prediksinya seperti apa? Saya melihatnya mungkin bisa sekitar 4
4 gol yang bisa diciptakan oleh timnas Indonesia. Oke, mudah-mudahan Indonesia bisa meraih kemenangan dan bahkan kemenangan besar di laga nanti malam menghadapi Laos. Terima kasih Bu Maruf Sama-sama untuk kebersamaan dan juga komentarnya pada hari ini. Oke, sampai di sini Oke Zoner, ya kebersamaan kita di Morning Zone. Kita dukung Indonesia untuk bisa meraih kemenangan dan juga meraih hasil maksimal di Piala AFF 2024 ini. Dan saya Fadli Sungkara mewakili rekan-rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Morning